selamat datang di kelas psikologi eksperimen. Hari ini kita akan membahas mengenai variabel di dalam penelitian eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kita di hari ini, yaitu mengenai materi eksperimen ya, di kelas psikologi eksperimen terkait dengan materi variabel dan juga pengendaliannya. Jadi video ini sengaja saya kirimkan sebagai pengganti dari materi-materi yang sudah kita skip beberapa waktu yang lalu. Jadi Ananda semua bisa nanti melihat kembali video ini untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Baik, sekarang kita belajar mengenai apa itu variabel. Nah, saya sudah menjelaskan di dalam penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, maupun eksperimen, kita harus berangkat dari yang namanya konstruk ya. Nah, ini bisa kita lihat pada slide kedua, bahwa konstruk itu merupakan hal-hal yang bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari yang bentuknya ilmiah. Contohnya adalah konsep kenakalan, kesehatan, intelijensi, kepribadian, kematangan, kecemasan, agresivitas, motivasi, minat, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, karena sifatnya itu yang menyederhanakan, maka istilah-istilah yang tadi saya sebutkan itu kita sebut atau kita kenal juga dengan konsep. Dan ini memudahkan kita sebagai peneliti untuk memahami sebuah gejala dari fenomena yang kita observasi tersebut. Nah, konsep di dalam penelitian ini dibuat dan dihasilkan untuk kepentingan ilmiah dan ilmu pengetahuan yang sifatnya itu khusus. Makanya itu disebut dengan konstruk. Karena kita meneliti psikologi, maka konstruk itu dikenal juga dengan istilah konstruk psikologi. Nah, bagaimana seseorang dapat memahami konstruk itu? Itu kan karena sifatnya abstrak ya, jadi konstruk itu agak sulit untuk diukur. Karena ilmu psikologi ini berbeda dengan ilmu eksakta lainnya, kita hanya bisa mengukur apa yang ingin kita lihat dan kita nilai. Maka, dalam mengukur konstruk itu, kita memerlukan instrumen atau tools-tools tertentu. Contohnya, dalam mengukur intelijensi, tentu aja kita pakai alat ukur intelijensi. Nah, tentu aja alat ukur intelijensi ini pasti berbeda ketika yang ingin kita ukur itu adalah konstruk yang lain. Contohnya adalah kecemasan. Nah, variabel di sini dalam sebuah penelitian, khususnya eksperimen, konstruk itu merupakan sesuatu yang akan kita teliti. Jadi, karena belum ada variabilitasnya dan sulit diukur, konstruk itu kemudian kita rumuskan menjadi sebuah pengertian yang sifatnya itu lebih spesifik. Sehingga ketika sudah lebih spesifik pengertiannya, itu bisa kita ukur dan memiliki nilai yang kemudian disebut dengan variabel. Makanya variabel itu dikenal juga dengan konsep yang memiliki variabilitas. Pada variabel itulah kemudian kita bisa melekatkan nilai atau bilangan. Nah, variabel ini yang kemudian ketika dalam penelitian itu kita jadikan objek atau hal-hal yang harus kita selidiki, dikaji, dan kemudian diteliti dalam suatu penelitian. Makanya setiap kali Anda semua mungkin ya ketika mengajukan proposal kemarin, saya tanya, ini konstruknya apa? Penelitian kamu ini berangkat dari konsep yang seperti apa? Karena kalau kita sudah tahu konsepnya, kita sudah tahu konstruk apa yang akan dinilai, variabel ini kemudian akan menjadi hal yang mudah untuk kamu tentukan. Karena variabel ini biasanya dia menyatakan sebuah tingkat atau intensitas. Makanya kalau dalam contoh penelitian kita ya, dalam sebuah penelitian, makanya ketika kita sudah tahu variabel apa yang ingin kita teliti, di dalam variabel itu kita bisa menentukan apanya nih yang mau kita ukur, apakah tingkat dari sebuah variabelnya atau intensitasnya. Karena dalam variabel itu dia sebenarnya berasal dari konstruk psikologi yang sudah kita spesifikasikan tadi, makanya variabel itu kita harus tahu teori apa yang kita gunakan untuk menentukan variabel tersebut. Nah, selanjutnya apa aja nih contoh dari konstruk psikologis yang kemudian mungkin bisa kita kembangkan menjadi variabel. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Yang namanya kenakalan itu bisa kita kembangkan menjadi variabel apakah intensitasnya atau tingkat pelanggaran peraturan remajanya atau sebagainya. Atau kalau kalian ingin mengambil konstruk yang berkaitan dengan intelijensi, mungkin itu bisa dikaitkan atau dikembangkan menjadi variabel EQ.
Atau mungkin contohnya agresivitas. Agresivitas itu mungkin yang bisa kita ukur adalah frekuensi dari perilaku menyerang terhadap objek agresivitas, kurang lebih yang seperti itu. Nah, sebagai konstruk di dalam psikologis itu ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama itu bisa dilihat di slide 5, ada yang disebut dengan konstruk linear. Kalau konstruk psikologis linear ini berarti konstruk yang mengukur sesuatu secara menyeluruh. Contohnya kalau kita memakai konsep kecerdasan, maka di dalam penelitian itu semakin tinggi skor kecerdasan seseorang, maka semakin tinggi pula kapasitas intelektualnya. Jadi ini kita mengkonsepkan kecerdasan itu sebagai sesuatu yang sifatnya menyeluruh ya atau paripurna. Yang kedua disebut juga dengan konstruk bipolar. Nah, konstruk psikologis ini mengungkap sesuatu yang berlawanan dalam satu kali pengukuran. Nah, ini biasanya yang dilakukan di dalam penelitian kausalitas atau penelitian kuantitatif. Contohnya adalah sisi introvert dan juga sisi ekstrovert. Kalau introvert memiliki skor yang tinggi, maka otomatis ekstrovertnya memiliki skor yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, konstruk ketiga itu disebut dengan konstruk ortogonal. Kalau konstruk ortogonal ini adalah konstruk psikologis yang bisa mengungkapkan banyak hal secara sekaligus. Misalnya, kalau kita ingin mengukur konstruk gaya belajar, nah tentu aja jenis gaya belajar individu itu nggak cuma satu, ada visual, kinestetik, auditori, atau mungkin konsep lain seperti pola asuh. Pola asuh itu kan jenisnya tidak hanya satu, ada yang disebut dengan pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan lain sebagainya. Atau mungkin konsep lain yang contohnya adalah gangguan kepribadian, karena ini banyak sekali jenisnya. Makanya di dalam konstruk ortogonal itu, ketika kita meneliti tersebut, kita ingin melihat jenis apa yang kemudian muncul di dalam sampel penelitian kita tersebut. Nah, bedanya dengan variabel, variabel ini jenisnya juga hanya ada 3 ya. Yang pertama adalah jenis fisik dan juga jenis psikis. Kalau fisik adalah sesuatu yang bisa kita lihat dari mata kita. Misalnya mungkin secara fisik dia memiliki rambut keriting atau rambut lurus gitu. Sedangkan secara psikisnya sesuatu yang tadi harus kita spesifikkan dulu sehingga dia menjadi instrumen tersendiri. Contohnya adalah kecemasan, terus juga anger issue, dan lain sebagainya. Terus ada yang dimaksud dengan variabel diskrit dan variabel kontinum. Dan juga variabel eksperimental, variabel terikat, dan variabel non-eksperimental. Nah, jenis-jenis variabel ini sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi silahkan dilihat catatan pada materi sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya di dalam antara variabel-variabel ini sendiri, apa yang sebenarnya bisa kita lihat di dalam pengukuran psikologi eksperimen. Nah, ini tergantung dari apa yang ingin kamu lihat, konsep apa yang ingin kamu ukur. Contohnya mungkin di dalam variabel fisik ya. Variabel fisik itu kan merupakan bentuk yang sifatnya psikis yang bisa kita lihat secara nyata. Sehingga pada umumnya tanpa alat bantu pun kamu bisa melihat sesuatu itu sesuai ukurannya. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan udah jelas nih di Indonesia hanya diakui 2, perempuan dan juga laki-laki. Atau golongan darah. Golongan darah itu udah jelas tuh A, B, C, D. Tidak ada kemungkinan lain di luar dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, kalau variabel fisik ini yang ingin kita ukur, itu standarnya jelas. Kamu ingin melihat mungkin pendapatan orang tua mahasiswa di atas 5 juta sampai 10 juta. Nah, kita bisa ambil orang-orang yang mungkin masuk ke dalam kategori tersebut secara mudah. Tinggal ditanya aja, orang tua kamu gajinya berapa gitu. Dari sekian jumlah populasi bisa kita ambil sampling yang mungkin sesuai dengan yang kita maksud. Jadi jelas ukurannya, jelas standarnya ya kalau variabel fisik ini. Nah, ini bedanya dengan variabel psikis. Kalau variabel psikis itu dia tidak kasat mata, sehingga ketika kita ingin menilai apakah mungkin sampling ini sesuai dengan variabel yang kita maksudkan, kita membutuhkan alat bantu, dan alat bantu inilah yang kemudian sering Ananda semua dengar dengan instrumen psikologis. Nah, instrumen psikologis itu apa? Itu adalah alat ukur kita untuk mengetahui tingkat keakuratan dari hasil pengukuran variabel psikis itu. Sering saya tanya, apa itu instrumen psikologis? Ya, contohnya seperti itu, skala, kuesioner, atau mungkin berbagai alat tes. Nah, itu digunakan untuk menentukan nih apakah
individu itu sesuai dengan kriteria yang variabel psikis itu kita kenakan. Nah, karena sifatnya itu abstrak, maka variabel psikis ini agak sulit untuk kita menentukan, tidak semudah dari variabel fisik tadi. Harus kamu ukur dulu dan kemudian dari hasilnya baru kita tahu apakah mungkin individu ini termasuk dengan rentangan sampling yang kita butuhkan. Nah, contohnya dari variabel psikis itu apa? Yang pertama adalah tipologi kepribadian. Terus juga tingkat kepuasan konsumen, misalnya tingkat religiusitas, tingkat kesejahteraan psikologis, tingkat resiliensi, tingkat depresi, dan mungkin konsep-konsep lain yang semuanya mungkin sudah paham ya, apa itu variabel psikis. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan variabel diskrit. Variabel diskrit ini yang sifatnya adalah mengkualifikasikan atau mengkategorisasikan kelompok tertentu. Dan kategori ini bentuknya angka ya, namun angka ini tidak memberikan dampak atau pemaknaan mengenai tinggi atau rendahnya sebuah variabel. Contohnya, kita ingin melihat jenis data berdasarkan dengan jenis kelamin. Berarti data 1 adalah jenis kelamin laki-laki, kita beri nomor 1. Data 2, jenis kelamin perempuan, kita beri nomor 2. Bukan berarti laki-laki ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, tapi ini bentuknya hanya sekedar membedakan aja. Kalau variabel yang kalian pakai adalah variabel diskrit, ini aturannya itu udah baku gitu. Misalnya lagi mungkin program studi. Program studi itu udah jelas ya, program studi psikologi, program studi akidah filsafat, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, itu sudah jelas pembagiannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu menyusun instrumen psikologis sendiri, sudah ada ketentuannya. Gimana cara kita ambil? Ya kalau memang fokusnya adalah dengan jenis kelamin, mungkin bisa ditentukan dengan KTP atau identitas lainnya. Kalau fokusnya adalah program studi, ya berarti bisa kita lihat dari data-data yang didapatkan di akademik. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah variabel kontinum. Kalau variabel kontinum ini artinya dalam variabel psikologis itu harus kita kuantitatifkan agar kita tahu apakah data-data ini bisa kita olah dalam statistik ya. Makanya analisisnya itu menggunakan angka-angka. Nah, angka ini kemudian menggambarkan tingkat variabel tersebut. Ketika suatu variabel kontinum itu memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya, makanya itu menentukan atau bermakna sesuatu. Contohnya, tingkat EQ 150, berarti itu mereka berada dalam kategori yang superior. Kalau EQ-nya di bawah 100, berarti dia berada dalam kategori low average. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan variabel kontinum ini didasarkan atas apa yang disebut dengan teoritis sendiri. Ada teorinya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan variabel eksperimental. Nah, ini yang kemudian kita kenakan di dalam penelitian eksperimen. Variabel eksperimental ini agak berbeda jika dibandingkan dengan variabel lain di penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Karena dia sifatnya adalah independen atau independen variabel. Kenapa kita sebut variabel independen? Karena mereka memberikan pengaruh terhadap variabel yang lain sehingga dapat diukur besarnya pengaruh tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya dari beberapa proposal yang kemudian sudah masuk, kemudian saya lihat apa treatmentnya, apa perlakuannya. Nah, treatmentnya itulah yang kemudian menjadi variabel di dalam penelitian kita. Karena dalam penelitian eksperimen, kita harus memulai dari yang namanya kajian teoritis, sehingga variabel yang akan kita teliti itu bisa kita lihat dampaknya atau efeknya terhadap variabel yang lain. Contohnya, pengaruh psikoterapi terhadap gangguan kecemasan pada mahasiswa. Dampak konseling terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, kurang lebih itu. Sedangkan kalau kuantitatif, kita mencari kausalitas hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tapi eksperimental ini tidak. Harus selalu ada treatmentnya atau independen variabel yang kemudian inilah yang menjadi landasan utama dari penelitian kita tersebut. Nah, dalam variabel eksperimental ini secara operasional itu dibatasi oleh waktu, makanya namanya eksperimen. Makanya sebelum kalian melakukan penelitian eksperimen, kita harus
melakukan perincian yang sangat mendetail. Kita harus rincikan waktu penelitiannya atau waktu eksperimennya kapan, terus juga prosedur penelitiannya itu seperti apa, terus mungkin kita meramalkan atau memperkirakan ya, apakah ada kondisi-kondisi yang mungkin membuat penelitian ini gagal dan lain sebagainya. Makanya variabel eksperimental itu harus dirumuskan secara jelas, konkret, dan sangat operasional. Ada beberapa jenis variabel yang kemudian kemarin saya tolak ya. Contohnya mungkin penelitian mengenai eksperimen saya agak ini ya, eksperimen perbuatan baik terhadap individu. Jadi maksudnya dia ingin melakukan eksperimen, dia berikan perbuatan baik untuk mengurangi sifat cemas terhadap seseorang. Nah, kalau secara logika itu agak sulit untuk dilakukan ya. Gimana caranya kamu memberikan terapi perbuatan baik? Tentu kamu harus ajarkan dulu terapi itu, terus kemudian dari konstruk baiknya ini sendiri kita harus detailkan perbuatan baik itu jenisnya seperti apa saja. Berapa lama dia harus dilakukan agar dia masuk dalam kategori perbuatan yang baik. Nah, itu yang kemudian bisa membuat penelitian ini mengambang. Jadi kalau memang mau aman, silakan cari variabel eksperimental yang sebenarnya sudah pernah juga dilakukan oleh individu yang lain, tapi kemudian dikaitkan dengan variabel lain. Contohnya, dari penelitian saya pernah menggunakan positive parenting terapi untuk menurunkan kecemasan. Nah, mungkin diambil aja positive parenting terapinya, tapi dicari lagi variabel lain yang mungkin bisa dipengaruhi atau diberikan dampak oleh positive parenting terapi ini. Makanya ketika peneliti ingin memberikan pelakuan, itu fokusnya adalah terapi, treatment, intervensi, ada perlakuannya, ada rancangan perlakuan yang membawa perubahan terhadap variabel yang lain. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan variabel terikat. Nah, variabel terikat ini disebut juga variabel yang terpengaruh, variabel yang tak bebas, atau variabel tergantung. Kenapa dia disebut dengan istilah-istilah yang seperti itu? Karena variabel terikat ini mengalami dinamika yang disebabkan oleh pengaruh dari variabel bebas ini. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan variabel Y ya. Tapi kalau di dalam penelitian eksperimen dia disebut ada variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksperimental kita tadi. Contohnya adalah dalam variabel ini, kalian ingin melihat prestasi belajar, terus juga kinerja, tingkat depresi, terus tingkat kecemasan, dan lain sebagainya. Makanya dalam menentukan variabel terikat ini, dia ada ketentuan khususnya, yaitu perilaku yang kemudian hendaknya bisa kita ukur. Kata kuncinya adalah perilaku yang bisa kita ukur secara jelas. Jadi seperti intensi dalam memilih pilihan presiden atau mungkin sikap marah atau apapun itu yang sifatnya adalah tidak bisa kita ukur, tidak ada nilai psikologisnya yang bisa kita kenakan dalam instrumen psikologis itu sulit untuk menjadi variabel terikat. Makanya saya sarankan silakan cari variabel terikat yang secara teoritis itu jelas ada alat ukurnya. Kayak motivasi, kalian bisa cek banyak sekali skala motivasi. Seperti prestasi belajar, banyak juga skala motivasi belajar. Jadi kita lihat dari sana aja. Tadi kita sudah ada variabel eksperimen yang sifatnya adalah treatment. Variabel terikatnya kita cari berdasarkan dengan alat ukur yang ada. Itu memudahkan dalam menentukan penelitian tersebut. Nah, ini kebalikannya ya. Dari variabel eksperimen ada yang disebut dengan variabel non-eksperimental. Nah, variabel non-eksperimental ini kalau dalam penelitian kuasi eksperimen yang memang benar-benar dilakukan oleh profesional, ini disebut juga dengan variabel pengacau atau variabel ekstra. Ini sama-sama kita ketahui ya, karena objek dalam penelitian eksperimen itu adalah manusia. Kita tidak bisa menebak hati manusia, karena manusia itu sangat mudah untuk berubah. Makanya variabel non-eksperimental ini perlu untuk kita perkirakan, yang kemudian dia akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Karena variabel non-eksperimental ini merupakan variabel yang kita tahu itu bisa memiliki pengaruh dan dampak terhadap variabel terikat yang ingin kita ukur, tapi
tidak kita inginkan pengaruhnya. Contohnya apa? Temperatur, terus pencahayaan, kelembaban tempat penelitian, lingkungan tempat tinggal, atau misalnya kamu ingin melihat mengenai motivasi belajar dari siswa. Nah, ternyata dia ketika sampai di rumah dikasih ultimatum sama orang tuanya. Kamu harus dapat nilai 100 dalam mata pelajaran itu atau ayah akan pukul ketika sampai di rumah. Nah, kata-kata itu kan sebenarnya merupakan variabel non eksperimental ya. Kita tidak bisa memperkirakan hal itu bisa terjadi pada sampling kita sehingga mungkin itu yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam motivasi belajarnya. Jadi dalam penelitian eksperimen ini juga harus kita perkirakan. Nah, variabel non-eksperimental ini sifatnya juga bisa ex post facto atau sesuatu yang mungkin menjadi rutinitas kehidupan sehari-hari individu. Contohnya seperti apa? Kita ingin melihat perubahan tingkah laku anak SD ketika sudah diberikan toilet training. Contohnya, kita ingin lihat nih setelah edukasi toilet training itu dilakukan, bagaimana cara mereka dalam melakukan aktivitasnya ketika berada di toilet. Nah, kita tidak bisa untuk mengendalikan orang-orang yang berada di luar lingkup penelitian, misalnya ke anak tadi. Memang di tempat penelitian kita ajarkan dia toilet training yang baik, tapi ternyata ketika di rumah orang-orang di rumah itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita berikan. Sehingga ini kemudian mengakibatkan perubahan dalam pengukuran atau penelitian non-eksperimental kita. Nah, jadi dari sekian banyak variabel itu, ada satu lagi hal yang benar-benar harus kalian perhatikan, bahwa ternyata sekian jenis variabel itu saling terkait antara satu dengan lainnya, atau dia disebut dengan hubungan interseksi, atau hubungan yang menunjukkan bahwa sebagian dari salah satu variabel bisa menjadi bagian dari variabel yang lain. Kalau dalam interseksi sosial, contohnya apa? Kita ingin melihat religiusitas terhadap suku tertentu. Nah, kalian ambil suku Minang dengan suku Jawa. Orang Minang pasti beragama Muslim, sedangkan orang Jawa belum tentu dia beragama Muslim. Nah, ini berarti ada kaitannya ya. Kalau kita ngambil religiusitasnya ke agama Islam, berarti rata-rata orang Minang pasti akan masuk ke dalam sampling penelitian kita. Porsinya itu lebih banyak dibandingkan dengan suku-suku yang lainnya. Nah, ini kalau di dalam teknik sampling harus kita tengok lagi ya, apakah mungkin proporsi dari jumlah sampling ini bisa mencukupi ataupun tidak. Nah, ada yang kedua, hubungan antar variabel itu disebut dengan hubungan interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, yang namanya manusia, terus kamu ingin melihat drive atau needs-nya, kebutuhan atau dorongannya. Manusia itu rendah apapun tingkat intelijensinya, pasti mereka memiliki drive atau dorongan. Makanya menurut Freud kita ada 3 ya, ada ego, ada id, ego, dan superego. Nah, ego inilah yang kemudian masuk ke dalam dorongan. Gak mungkin manusia itu sevegetatif apapun dia, seterbatas apapun kemampuan dirinya, dia tidak memiliki dorongan lapar, dorongan haus, dorongan mau ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Makanya ketika kamu menentukan variabel, kamu harus lihat nih, apakah mungkin variabel ini merupakan bagian juga dari variabel lainnya. Misal nih, kita ingin melihat kemarahan dan agresivitas. Pasti orang-orang yang pemarah, dia itu memiliki perilaku yang agresif. Jadi agresivitas dan kemarahan ini jangan dijadikan jangan diukur dalam satu waktu, karena pasti mereka saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada juga hubungan variabel yang disebut dengan hubungan determinasi. Dan hubungan determinasi ini hubungan yang menunjukkan bahwa gejala satu variabel itu ditentukan atau disebabkan oleh variabel lainnya. Misalnya, sistem informasi manajemen berbasis komputer. Itu mereka bisa kita nilai dari keefektifan kinerja pegawai. Yang terakhir adalah sumber dari variabel non-eksperimental. Ini banyak ya, makanya dalam menentukan variabel itu kita mesti tahu dulu
Kalian akan mengambil populasi di tahap perkembangan yang mana, dengan demografis yang seperti apa, terus juga dengan jenis pekerjaan yang seperti apa. Karena latar belakang dari populasi kita itu pasti memungkinkan memunculkan variabel-variabel non-eksperimental yang tidak bisa kita sadari kemungkinannya. Jadi memang harus benar-benar tahu nih, ketika kamu mengambil sebuah topik di dalam penelitian, kamu harus paham dulu latar belakang populasinya, terus juga fenomena yang mungkin kamu ambil, dan juga landasan teoritis dari variabel-variabel yang akan kita pakai tersebut. Nah, gimana caranya mengendalikan variabel non-eksperimental? Yang pertama adalah kita bisa mengeliminasi variabel ekstra atau variabel non-eksperimental. Contohnya, kalau yang mau kita pakai adalah token ekonomi, berarti kita harus perkirakan nih, kapan mungkin variabel token ekonomi ini terpengaruh oleh variabel ekstra. Variabel ekstranya misalnya apa? Dia malah ingin melakukan perubahan karena uangnya yang kamu berikan dalam token ekonomi, karena rewardnya, bukan karena dia ingin berubah. Berarti kamu harus pikirkan gimana caranya mengendalikan dorongan ini gitu. Yang kedua caranya adalah dengan melakukan pengacakan sampling. Yang ketiga melakukan kontrol statistik. Yang keempat kita harus konstan kondisinya, konstan kriteria subjeknya, terus konstan cara melakukan penelitian, dan mungkin jika memang ada sampling yang sangat jauh melenceng dari situasi yang kita setting dalam penelitian, kita harus melakukan blok pemutusan hubungan dengan sampling tersebut. Atau kita lakukan counterbalancing di antara intra-subjek ataupun intra-group sampling kita tersebut. Baik, sekian saja materi mengenai variabel. Kita akhiri. Silakan dicek link di bawah ya, jadi bisa di-download PowerPoint-nya. Terus jangan lupa dikerjakan tugas pada materi ini. Salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.